Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizkaya Inga dengan NIM F521233036. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma pembuatan linguist. Baik, langsung saja. Pertama itu kita buat dulu kelas untuk merepresentasikan linguist. Kemudian di dalamnya itu kita deklarasikan atribut head, yang mana head ini merupakan referensi ke node pertama. Kemudian kita buat lagi kelas untuk merepresentasikan node yang di dalamnya itu berisikan integer data dan node next. Integer data ini digunakan untuk menyimpan nilai data dalam node, dan node next ini dia merujuk ke node selanjutnya. Kemudian kita buat konstruktor dengan parameter D yang di dalamnya itu berisikan data dan pointer. Kemudian lanjut, kita buat fungsi untuk mencetak linguist. Di sini ada public void print list yang di dalamnya itu kita buat dulu variabel n, kemudian kita isi di sini head yang merupakan head yang ada di sini. Selanjutnya kita lakukan perulangan. Di sini ada n. Jika n itu tidak sama dengan 0, langsung kita cetak datanya. Kemudian kita lanjut ke node berikutnya. Selanjutnya di sini ada sistem out print in. Ini dia untuk mencetak baris baru. Perkenalkan, nama saya Nisma dengan NIM F521233011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya algoritma coding linked list, yaitu fungsi push dan fungsi insert after. Baik, langsung saja. Pertama-tama itu kita akan buatkan dulu public push-nya, di mana public push ini untuk membuat node baru di awal linked list, yaitu public void push dengan parameter integer new data. Lalu di sini kita akan buat dulu node baru. Kita buatkan dulu node yang bernama new node. New sama dengan new node new data. New node ini adalah konstruktor yang digunakan untuk membuat objek node baru, sedangkan new data adalah nilai yang ingin disimpan di dalam node baru. Setelah kita membuat node baru, kita akan menghubungkan node baru menggunakan pointer ke head. Setelah kita hubungkan, kita akan perbaharui atau kita update head tadi ke new node. Nah, head tadi yang dimaksud ini adalah node pertama di daftar yang kita tentukan ini. Setelah kita hubungkan tadi, kita update atau kita perbaharui agar head ini menunjuk ke node baru, new node, sehingga node baru ini akan menjadi node pertama di dalam daftar. Setelah itu kita ke fungsi insert after. Pertama kita buatkan dulu public insert afternya, yaitu untuk menyisipkan node baru setelah node yang diberikan di dalam linked list. Kita buatkan public insert afternya, public void insert after dengan parameter node priv node integer new data. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita mengecek apakah priv node ini adalah null atau sama dengan null. Jika iya, berarti node sebelumnya itu kosong atau tidak valid, null. Nah, setelah kita cek jika priv node-nya ini sama dengan null, maka di baris selanjutnya ini sistem outprint akan ditampilkan node sebelumnya tidak boleh null. Lalu kita return untuk menghentikan eksekusi. Namun jika priv node-nya ini sama dengan tidak sama dengan null atau bukan null, priv node-nya ini bukan null, maka kita akan buat lagi node baru dengan data yang tertaut.
kita buat note baru dengan data yang tertaut, yaitu kita buatkan note-nya yang bernama new note sama dengan new note new data. New data di sini kita ambil dari parameter insert after tadi. Nah, setelah kita buatkan note barunya yang bernama new note tadi, kita akan hubungkan note baru ini ke note berikutnya dari note sebelumnya. Note baru di sini new note. Kita akan hubungkan menggunakan pointer di sini titik next ke note berikutnya dari note sebelumnya. Note sebelumnya yaitu prev note titik next. Di baris ketiga ini yaitu prev note titik next sama dengan new note. Kita menghubungkan note sebelumnya ke note baru menggunakan pointer, sehingga prev note ini menunjuk ke note baru atau new note, sehingga nanti note barunya atau new note-nya akan terhubung dengan benar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Fitriana Nurhalis dengan NIM F5212309. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai algoritma linguist dari penjelasan sebelumnya. Oke, pertama kita membuat dulu fungsi insert n yang dimana mempunyai parameter data. Kemudian kita buat memori new note dan menetapkan nilai data. Jadi kita buat dulu note baru dari data yang kita ambil. Setelah itu kita cek apakah kepalanya kosong. Nah, jika kepalanya kosong, maka kita menjadikan kepalanya itu sebagai note baru. Nah, jika kepalanya tidak kosong, kepalanya itu kita taruh di dalam n, kemudian kita cari lagi melakukan perulangan while sampai n titik next tidak sama dengan 0, atau sampai pointernya, atau kita cari terus, kita ulangi terus sampai pointernya itu mendapatkan 0. Nah, lalu kita lanjut. Setelah kita dapatkan, maka dihubungkan dengan new data yang tadi, sehingga new note menjadi note terakhir dalam linguist. Oke, kita lanjut pada fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi delete by key. Nah, pertama kita buat fungsi delete by key dengan parameter key. Kemudian kita buat variabel current note yang isinya itu head atau kepala, dan kita membuat variabel prev note dengan isinya 0 atau kosong. Setelah itu kita menggunakan perulangan yang dimana perulangan ini memiliki kondisi jika current note-nya tidak sama dengan 0 dan current note titik datanya tidak sama dengan key, maka prev note-nya itu sama dengan current note, dan current note-nya itu sama dengan current note titik next atau pointer dari current note yang tadi. Nah, selanjutnya dia akan melakukan perulangan sampai salah satu kondisi yang ada di sini itu menjadi false. Jika current note itu tidak sama dengan kosong, yang berarti ada isinya, dan juga jika prev note itu sama dengan 0, yang artinya jika note yang dihapus adalah head atau kepala, maka kepalanya itu kita hapus. Kecuali jika bukan kepala yang dihapus, maka next note sebelumnya ini atau prev note itu pointernya kita samakan dengan current note titik next yang pointernya 0 juga. Selain daripada kondisi yang di atas, maka note dengan nilai key tidak ditemukan dalam linked list. Nah, maksudnya dari penjelasan ini yaitu kalau misalnya kita mencari nilai yang tidak ada terdaftar di dalam list, maka dia akan menampilkan ini, note dengan nilai key tidak ditemukan dalam linked list.
Perkenalkan, nama saya Nur Istiqamah dengan NIM F521230005. Saya akan melanjutkan penjelasan algoritma codingan linked list dari penjelasan sebelumnya. Nah, di sini dibuat fungsi delete first dengan menggunakan public void. Nah, di sini dicek apakah headnya itu kosong atau tidak. Nah, jadi jika head sama-sama dengan null atau jika headnya ini kosong, maka akan di print sistem out print ln dengan pesan linked list sudah kosong, tidak ada yang bisa dihapus. Nah, kemudian di return. Nah, pengembaliannya ini tidak ada yang dikembalikan karena headnya itu sudah kosong. Nah, tetapi jika headnya ini ada isinya atau tidak kosong, maka headnya ini akan otomatis terhapus. Nah, kemudian akan digantikan oleh pointer selanjutnya. Jadi pointer selanjutnya itu akan menjadi head. Nah, selanjutnya di sini ada dibuat fungsi search dengan menggunakan public boolean. Nah, ini fungsi search ini memiliki dua parameter, yaitu parameter head dan x. Nah, jadi di sini dibuat variabel current ya. Jadi current ini isinya adalah head. Nah, di sini ada perulangan while. Nah, jadi jika current ini tidak sama dengan null atau current ini tidak kosong, di sini ada kondisi if current data sama-sama dengan x. Jadi jika currentnya itu sama dengan nilai yang kita cari, maka akan di return true. Jadi kan misalkan current ini tadi isinya head. Nah, tapi jika x yang kita cari itu tidak ada di head current itu, maka current ini akan lanjut ke node selanjutnya. Jadi parameter selanjutnya itu akan menjadi current, karena current yang di head tadi sudah tidak ada, jadi akan lanjut ke parameter selanjutnya. Jadi jika ada akan di return true. Nah, tetapi jika tidak ada, x yang kita cari ini tidak ada pada current tersebut, akan di return false. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrir Ramadan dengan NIM F521230021. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tentang algoritma dari struktur data linked list. Jadi pada bagian saya ini saya akan membahas tentang public static void main, ya, dimana di dalamnya itu kita memanggil fungsi-fungsi yang telah kita teman-teman saya tadi bikin. Yaitu pertama kita buat dulu objek dari linked list yang bernama list. Habis itu kepala dari node linked list tadi itu kita masukkan ke dalam kita buat node baru yang mana datanya itu 1. Habis itu kita buat lagi node kedua dengan data 2. Habis itu kita lagi buat node 3 dengan data 3. Nah, node-node yang kita buat tadi itu akan terpanggil dari kelas node yang di atas ini, yang mana nanti datanya 1, 2, 3 itu akan masuk ke variabel data, baru pointernya masih 0 semua. Jadi yang telah kita buat node-node tadi itu DP pointer masih kosong dan belum terhubung satu sama lain. Nah, cara menghubungkannya dengan cara menggunakan kita kasih masuk list head atau pointer node pertama atau node kepalanya ini, headnya ini, pointernya kita masukkan ke second tadi. Second itu node kedua yang kita buat tadi. Begitupun juga selanjutnya pointer dari second ini kita kasih masuk ke, kita masukkan node yang ketiga. Habis itu second ini kita isi dengan nilai 0. Jadi kalau misalnya kita lihat ini di bawah sini, sistem out print list itu sistem out print ln itu untuk menampilkan kayak untuk menampilkan list awal
string list awal sama dengan di bawahnya kita panggil list print list. List yang di linked list ini fungsi print list. Mana fungsi? Nah ini. Jadi di fungsi ini tadi akan menampilkan data-data dari list yang telah kita node yang telah kita buat listnya. Kayak di atas ini. Nah, list awalnya tuh 1 2 3. Habis itu kita melakukan list push. Kita panggil fungsi push dengan datanya 4. Jadi fungsi push itu kita menambahkan nilai di awal dari suatu list 4 setelah disisipkan di awal list. Jadi angka listnya awal tadi 1 2 3 menjadi 4 1 2 3. Nah, selanjutnya kita memanggil insert after dengan argumen atau parameternya second dan datanya 2. Jadi nanti kita butuh dua elemen untuk memanggil insert after tadi, 2 parameter, yaitu second tadi masuk ke dalam pref node dan new data itu 5 tadi masuk ke new data. Di dalam insert after ini itu jika pref node-nya itu sama dengan 0 maka print node sebelumnya tidak boleh 0. Karena di sini muncul node sebelumnya tidak boleh 0, berarti pref node atau second yang di bawah ini itu dia isinya 0. Apa kita telah buat tadi dia di sini. Misalnya kita hapus second sama dengan 0 itu, maka hasilnya muncullah setelah disisipkan 4 1 2 5 3. Maka muncul dia di dalam listnya itu 4 1 2 5 3. Setelah itu kita memanggil lagi fungsi insert n di kelas linked list dengan data 6. Jadi kita menambahkan data 6 di akhir dari suatu list seperti ini. Setelah disisipkan di akhir list, maka 4 nilainya listnya 4 1 2 5 3 dan 6. Habis itu kita tampilkan dulu apakah node dengan nilai 5 itu ditemukan. Coba kita tulisin 5. Jadi kita panggilnya itu dengan fungsi list.search terus dengan parameternya list head dan 5. Jadi di fungsi search ini dia begini. Tapi karena kita sudah membuat nota di yang di atas ini head, jadi kayaknya kita tidak perlu lagi kita inisialisasi atau deklarasi lah headnya apa sudah ada di atas. Jadi kita tidak terlalu membutuhkan 2 parameter, cukup 1 saja seharusnya. Jadi kita carinya itu angka 5 di dalam linked listnya kita tadi. Jadi setelah kita cari, maka dia akan di fungsi ini dia akan mencari. Kalau misalnya dia dapat, maka akan di return true. Kalau misalnya tidak ada, akan di return false. Jadi coba kita print ulang angka 5. Jadi nah ini, apakah node dengan nilai 5 ditemukan? Maka hasilnya true. Jadi nilai 5 ini ada di dalam suatu linked list tadi. Setelah itu kita memanggil fungsi delete by key dari linked list tadi dengan key atau kuncinya itu yang mau kita cari itu nilai dengan 5. Setelah itu kita mau hapus itu dengan nilai 5. Setelah itu kita tampilkan apakah sudah terhapus delete by key, dan kalian lihat di sini angka dari list setelah nilai dihapus berdasarkan nilai diberikan. Jadi dia 4 1 2 3 6. 5-nya sudah terhapus. Habis itu di bawah ini kita memanggil fungsi delete first yang dimana dia akan menghapus. Delete first ini akan menghapus nilai awal dari suatu linked list, dari suatu link listnya kita. Seperti kalian lihat di sini, setelah kita memanggil fungsi delete first baru kita print list,
maka muncul itu 4-nya ini yang awal tadi hilang. Habis itu kita delete first sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. Jadi sampai benar-benar terhapus semua ini. Kan ini ada tinggal 4 nilainya kan. Jadi kalau misalnya tinggal 4 nilainya terus sudah kosong, terus kita coba lagi delete first lagi, maka akan muncul linked list sudah kosong, tidak ada yang bisa dihapus. Nah, kalau kita tes print list lagi, maka hasilnya akan tidak ada atau tidak ada lah, kosong. Cukup sekian dari saya dan teman-teman saya tentang penjelasan algoritma linked list ini. Semoga membantu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.